Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا خطايا واسع الكرم يا رب. يا وعلى آله الكرام وصحبه وسلم.
الفاتحة بنية القبول وتمام كل سل ومأمول وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ثم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Apa? Wala yukallafu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala nabih wa bi barakati ulumih wa bikum fid darain amin. Qal radhiyallahu wala yukallaful mashyu ala ghairi sajiyatihi, dan tidak dibebankan berjalan dengan selain tabiatnya. Orang kalau jalan biasanya ya orang normal jalan biasa. Kalau orang jalan yang bukan tabiatnya tergesa-gesa. Maksudnya apa? Orang yang lagi i'tikaf, lalu dia ada keperluan untuk keluar, ya, maka diperbolehkan. Dan setelah selesai,
dia balik lagi untuk melanjutkan iktikafnya. Dalam hal berjalannya normal-normal saja, nggak usah tergesa-gesa. Walahu salatun ala janazatin in lam yantazir. Boleh ia salat jenazah. Ya. Jadi boleh dia lagi itikaf lalu di musola sebelah ada pelaksanaan salatul janazah. Boleh dia keluar untuk sholat jenazah. Illam yantazir. Kalau dia tidak nunggu, artinya dia sudah datang sholat jenazah, jenazah sudah ada. Tapi kalau masih nunggu, ya, pelaksanaan jenazah pukul 12, dia datang pukul 11, itu jangan. Jadi jangan nunggu lama-lama, lebih baik diitikaf dulu. Wa yakhruju jawazan fi i'tikafin mutatabi'in limastasnahu min gharadin dunyawiyyin. Ia keluar boleh pada itikaf yang berturut-turut. Kalau itikaf, ada itikaf yang saat itu, ada itikaf yang berturut-turut berhari-hari. Seperti dia itikaf selama 5 hari, itu berturut-turut. Kalau dia itikaf nawaitul itikafa madumtu fihi. Aku niat itikaf selama aku berada di sini, itu selama di situ. Kalau dia sudah keluar, sudah habis itikafnya. Tapi kalau dia nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sab'ata ayyamin, ya, selama 7 hari, maka boleh dia keluar selagi ada keperluan. Enggak putus iktikafnya. Nah, hal seperti ini boleh saja iktikaf yang berturut-turut dia keluar. Limastasnahu min gharadin dunyawiyyin. Bagi barang yang dikecualikan dari tujuan-tujuan duniawi. Ini keluarnya pengecualian dari tujuan-tujuan duniawi. Apa contohnya? Kaliqai amirin, seperti berjumpa kepada pimpinan. Urusan duniawi boleh selagi urusan duniawinya itu ada tujuannya jelas. Bukan urusan duniawi yang bersifat haram. Yang sifatnya mubah. Seperti bertemu amir, bertemu pimpinan, gubernur, itu boleh. Ada tujuan tertentu. Kepentingan-kepentingan duniawi yang memang dibutuhkan, belanja atau dia makan sesuatu, memang dia butuh makan. Au ukhrawiyin, atau tujuan akhirat, kawuduin, seperti berwudu. Wa ghuslin masnunin, mandi sunnah. Wa iyadati maridin, nengok orang sakit. Wa ta'ziyati musabin, takziah kepada orang yang mendapat musibah. Nah, itu boleh tuh. Itu urusan akhirat. Mau wudu airnya habis, keluar dulu, boleh.
Mau mandi, mandi juga nggak ada tempat kamar mandinya. Mau keluar duduk boleh. Mau nengok orang sakit, dapat kabar saudaranya sakit, mau ditengokin boleh. Saudaranya dapat musibah, mau takziah boleh. Ya, itu namanya tujuan akhirat. Wa ziyarati qadimin min safarin. Mengunjungi orang yang baru sampai dari musafir. Orang baru pulang musafir itu sunnah. Ya, itu urusan akhirat. Orang baru pulang umroh, pulang haji, atau sunnah tengokin. Ya. Orang baru pulang kampung, nah, sunnah tengokin. Ya. Gimana kabar kampung di sono? Nah, itu nama orang dari safar. Wa yabtulu bijima'in. Orang yang keluar ada tujuan ke rumah, lalu di rumah dia melakukan hubungan dengan bininya, batal. Niat itikaf 7 hari, pulang ke rumah ada tujuan. Ya, mau buang air karena nggak ada tempat ininya. Nah, ke situ, nah udah kesempatan ketemu bininya, memang baru kelar lagi mens gitu. Ya udah sekalian gitu. Nah, batal itikafnya begitu. Ya, lagi niat itikaf di hubungan, nggak boleh, batal itikafnya. Ya, artinya batal berarti dia nggak mendapatkan pahala itikaf. Karena kalaupun dia niat itikaf 7 hari, dia keluar, itu nggak batal, masih dapat pahala itikaf. Tapi kalau dia sudah berhubungan, batal pahala itikaf. Itikafnya batal, pahalanya putus. Wa inistasnahu, meskipun ada yang mengecualikan. Au kana fi tariqi qada'il hajati, atau dia berada di dalam jalan meluluskan hajatnya. Ya. Jadi meskipun perjalanannya itu dia ada tujuan hajat, bukan tujuan jima, tetap aja batal. Ya. Kan tujuan saya bukan hubungan, tujuannya adalah untuk buang air atau punya hajat. Nah, kalau dia sudah berhubungan maka batal. Wa inzali maniyin bi muasyaratin bi syahwatin. Keluar mani dengan bersentuhan dengan syahwat. Keluar air mani enggak berhubungan, cuman sampai keluar air mani. Kaku belatin seperti mencium bininya. Dia nyium bininya sampai keluar. Itu, itu batal. Sampai keluar air mani. Walil mu'takifi al-khuruju minat tatawu'i linahwi iyadati maridin. Orang yang beritikaf dibolehkan keluar dari itikaf yang sunnah. Seperti iyadah marid, untuk menengok orang sakit. Jadi yang dikatakan keluar ini adalah itikaf yang sunnah. Kalau itikaf yang nazar tidak boleh. Ya. Kalau itikaf nazar, kalau itikaf sunnah boleh.
Lil mu'takifi al-khuruju minat tatawwu'i. Boleh orang yang i'tikaf keluar dari melakukan hal-hal yang sunnah seperti menengok orang sakit. Nah, itu nengok orang sakit, nah itu boleh i'tikaf. Wa hal huwa afdalu aw tarku aw sawaun wujuhun. Dan apakah itu lebih utama atau dia tinggalkan atau sama saja? Itu ada beberapa jalan. Nah, menengok orang sakit, keluarnya untuk nengok orang sakit lagi itikaf, apakah itu lebih afdal itikaf atau nengok orang sakit? Atau ninggalin itikaf? Atau memang sama saja? Wujuhun itu ada beberapa pembahasan. Wal aujah yang paling kuat kama bahasal Bulqini, sebagaimana Imam Bulqini membahas anal khuruja li iadatin nahwi rahimin wajadin wa sadiqin afdalu. Bahwasanya keluar untuk nengok rahimnya, untuk silaturahim, untuk nengok tetangganya, untuk temannya itu lebih afdal. Ya. Jadi saudaranya ada yang sakit, tetangganya ada yang sakit, temannya ada yang sakit, itu ditengokin lebih afdal daripada dia beriktikaf. Waqtara Ibnu Shalahi atarkan, namun Ibnu Shalah memilih untuk meninggalkan. Ya, menurut Ibnu Shalah itu lebih baik ditinggalkan. Jangan keluar, artinya tarka di sini jangan keluar. Jadi ada beda pendapat. Di anau sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu wa lam yakhruj. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beritikaf dan tidak keluar. Dicontohkan oleh Nabi, Nabi enggak keluar kemana-mana. Kalau sudah itikaf, itikaf aja diam. Ya. Muhimmatun qala fil anwari, berkata di dalam kitab Al-Anwar. Ya betulu sawabul itikabi bisyatmin au ghibatin au akli haramin. Dalam kitab Al-Anwar dikatakan batal mendapatkan pahala itikaf dengan mencaci maki atau ghibah atau makan yang haram. Lagi itikaf ngomongin orang, batal pahala itikafnya. Lagi itikaf mencaci maki orang, batal pahalanya. Yang ngadu domba, ngomong aja tuh. Ya. Lagi itikaf makan makanan yang haram. Nah, batal itikafnya, pahalanya. Jadi itikaf ada batal pahala itikaf, ada batal itikaf. Sama kayak puasa. Ada batal pahala puasa, ada batal puasanya. Kalau batal pahala puasa, puasanya nggak batal, masih tetap berlanjut. Dan masih ada kesempatan untuk mendapatkan pahala yang baru. Tapi kalau sudah batal itikaf, maka rusak semuanya. Begitu juga puasa. Ya, sama juga. Batal pahala berarti pahala yang sudah dilakukan selama dia puasa batal, hilang. Tapi kalau batal puasa berarti puasanya hancur semuanya. Jadi ada batal pahala, ada batal ibadahnya. Nah, itu ya, itu mengenai masalah i'tikaf di dalam masjid. Apalagi tadi ngomongin gibah ya. Tapi kalau ngomongin perkara yang mubah bagaimana? Kalau perkara yang mubah tidak batal. Ya, hanya kurang bagus. Apalagi kalau ditambah bicara yang berlebihan, itu bisa mengurangi pahala. Innal kalama fil masjidi bi ghairi zikrillah yaqulul hasanat kama taqulun narul hataba. Di dalam masjid ngomong sesuatu perkara dunia selain zikir kepada Allah, itu kebaikannya hangus sebagaimana kayu bakar. Ya, jadi kalau di dalam masjid jangan ngobrol. Itu apa ngobrol urusan dunia. Nah, itu jangan. Ya, jadi kalau dalam masjid jangan ngobrol urusan dunia, jangan. Itu. Apalagi pas ngobrolnya lagi taklim, gitu ngomongin urusan bola, urusan macam-macam. Nah, itu udah urusan burung. Nah, itu udah kalau udah kebangetan. Ya, jadi kalau di dalam masjid ngomong masalah dunia aja, agak
nggak diperkenankan itu. Kecuali ngomong masalah akhirat. Nah, tambah lagi apalagi pas lagi taklim di dalam masjid ngomong urusan dunia, ya itu lebih-lebih lagi, ya 2 kali lipat. Tuh. Apalagi ngomongin gibah, ya udah dah itu 2 kali tuh di dalam masjid juga, lagi taklim juga ngomongin orang, itu lebih parah lagi. Karena malaikat tuh kata Nabi, "Idza atar rajul masjid fa aksara kalama." Kalau orang masuk ke dalam masjid lalu dia banyakin bicara, taqulul malaika, malaikat berkata, "Uskut ya wali Allah." Kata malaikat, wali Allah, diam. Orang yang baru ngomong sekali dalam masjid itu malaikat ngomong, "Hai wali, wali Allah, diam." Ya, barangkali itu wali kelupaan. Masih ngomong lagi. Lah di kamu masih terus, udah kasih tahu, uskut ya bagi Allah. Hei orang yang dibenci Allah. Tuh tambah lagi tuh. Kalau sekali ngomong, malaikat cuma ngomong diem, hei wali Allah. Yang kedua masih ngomong lagi di masjid. Ya. Di masjid masih ngomong lagi, ngomong urusan dunia. Itu ningkat. Orang yang dibenci Allah, diem. Jangan ngomong. Jangan ngobrol. Tuh. Ya. Kalau sampai ngomong lagi, uskut alaika lanatullah. Diem. Manusia terlaknat. Tuh, ditambahin malaikat. Jadi ngomong sekali dipuji sama malaikat, wali Allah. Ngomong 2 kali, orang yang dibenci. Ngomong 3 kali, orang yang terlaknat. Tuh, dilaknat sama Allah. Kalau ngomong di dalam masjid dalam urusan-urusan duniawi. Itu ya, itu masalahnya. Itu maqala faslun fi shaumi tatawwu'i wallahu a'lam bissawab. Aneh. Bacaannya apa? Wa minal munjiat. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal munjiyati, di antara yang menyelamatkan al-fadilati, yang berfadilah. Yang menyelamatkan kita dalam hidup kita ini dari akhirat. As-sidqu, jujur, benar, ma'allahi, bersama Allah. Wal muraqabatu lillahi, dan selalu terawasi oleh Allah. Wa husnul tafakkuri, dan berpikir baik. Wa qasrul amali,
dan pendek angan-angan, wa kasratu dzikril mauti, dan banyak mengingat mati, wal isti'dadu lahu, dan mempersiapkan mati. Ya. Ini hal-hal yang menyelamatkan kita. Kita sadar kalau ada sesuatu yang membuat kita jadi mendapatkan celaka, ya, mendapatkan kesengsaraan dan kesulitan, kita berharap ada yang menyelamatkan. Ya, kita berharap ada yang menyelamatkan. Lagi naik mobil di tengah sawah, bannya bocor, nggak ada orang, berharap ada yang nyelamatin, berharap ada yang nulungin, malah sendirian, bannya bocor, udah gitu kagak bisa ganti ban serep lagi. Tuh. Nggak ada orang sini ya, tuh berharap, kita pengen banget ada yang nulungin, pengen, keadaan apapun juga. Keadaan apapun, dalam keadaan kesulitan, kita berharap ada yang nyelamatin kita, ada yang nulungin kita. Itu dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat apalagi? Dalam urusan akhirat apalagi? Lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi kalau berhadapan kesulitan-kesulitan di akhirat. Kita berharap di akhirat pun ada yang menyelamatkan kita juga, sebagaimana di dunia kita berharap ada yang menyelamatkan kita. Bahkan bukan hanya itu, kalau orang mendapatkan keselamatan di akhirat pun di dunia Allah juga akan jaga. Nah, di sini apa di antara yang menyelamatkan kita? Yang pertama, adanya kejujuran. Dengan adanya kejujuran akan menjadi peluang untuk membuka pintu keselamatan buat kita di dunia maupun di akhirat. Tuh. Kalau kita jujur di dunia, pastinya orang kalau kita kerja jujur, orang nggak akan benci sama kita. Di akhirat apalagi, kalau jujur. Tapi kalau kita bohong, orang udah nggak percaya, udah gedek. Kalau sudah bohong. Tuh. Yang kedua, muraqabah. Kita dalam berbuat selalu merasa terawasi oleh Allah. Kalau hidup kita selalu terawasi oleh Allah, berarti perbuatan kita ini nggak akan ya berbuat semena-mena. Kita masih mikir, ya, aduh, Allah ngintai, Allah lihat. Pasti berpikir begitu. Kalau merasa terawasi. Sebagaimana dengan CCTV. Maling kalau ada CCTV, dia ngeliat CCTV, ya, dia masih mikir-mikir, nggak langsung. Kalau dia ngeliat ya, lainnya kalau malingnya buta, gitu ya, yang lihat CCTV. Padahal tuh CCTV mati. CCTV padahal mati. Tuh maling kalau ngeliat ada CCTV, wah CCTV sini nih. Nah, itu dia masih mikir-mikir. Tuh ya, masih mikir-mikir. Tuh. Begitu juga di dunia ini, apapun yang kita lakukan, kalau punya rasa terawasi oleh Allah, maka tindakan kita pun akan berhati-hati. Kita nggak berani berbuat sesuatu. Kenapa? Karena Allah mantau kita. Karena Allah mantau kita. Itu muraqabah. Merasa terawasi oleh Allah. Yang berikutnya husnul tafakur. Berpikir positif. Selalu mengambil hal-hal baik dalam segala apapun yang kita hadapi di dunia. Ya, artinya jangan kita menggunakan pikiran kita dalam hal-hal yang tidak membawa manfaat.
Setiap kejadian yang ada di alam ini kita renungkan, kita pikirin. Tuh ya. Jadi gunakan pikiran kita untuk bisa mendapatkan hal-hal positif. Kalau kita tidak gunakan pikiran kita, ya udah. Yang ada apa? Hati jadi kesel. Hati jadi berat. Hati jadi dongkol. Kenapa? Karena tidak mau menggunakan akal pikiran. Apapun yang kita hadapi, gunakan berpikir positif. Tuh ya, berpikir positif. Kalau pikiran kita positif udah enak. Hati nggak capek. Tapi kalau kita berpikir negatif udah negatif mulu. Yang ada capek. Yang ada capek. Jadi bawahnya mau ngawasin mulu, capek, pegel. Ya, capek. Dikit-dikit uzon mulu. Nah, udah. Capek ngawasin mulu. Ya. Tapi kalau dia berpikir positif, dah. Ya, Allah yang bakal jaga. Udah enak. Wa kasrul amal, pendek angan-angan. Kalau angan-angan pendek itu juga membuat kita bakal selamat. Kalau angan-angan kita pendek. Tapi kalau panjang angan-angan, jangan harap kita bakal selamat. Kalau panjang angan-angan, saya pengen ini, saya pengen itu. Angan-angan terus yang dikejar, yang ada malah membuat hidup menjadi capek. Tapi kalau pendek angan-angan, udah nggak usah terlalu tinggi-tinggi angan-angan, yang ada aja kita ambil, ada qanaah di situ. Kemudian wa kasratu zikril maut, banyak ingat mati, banyak ingat mati. Kalau kita ingat mati, pastinya kita akan selamat. Bagaimana selamatnya? Kalau kita punya dosa, ingat mati, jadi tobat. Kalau kita punya dosa, nggak ingat mati, maka malas untuk bertobat. Berapa banyak dosa yang sudah diperbuat. Sholat ditinggalkan. Kenapa orang yang nggak sholat, nggak ingat mati? Iya. Orang kalau udah ninggalin sholat, ingat mati, parah udah. Tapi kalau ditinggalin sholat, ingat mati, entar lu kalau mati gimana? Tuh ya. Kalau mati bagaimana nanti menghadapi alam kubur, siksa kubur. Kalau kau masih ninggalin sholat saja. Ingat mati itu untuk menyelamatkan kita. Ya. Orang kalau ingat mati, yang kedua dia akan jadi qanaah. Ya, wa qanaatul qut. Dia akan menerima apapun. Tapi kalau dia kejar terus menerus, ya sudah. Dia nggak ingat mati, yang ada capek dalam hidup. Ya, malas ibadah, ingat mati. Kalau malas ibadah, ingat mati. Kenapa? Sebab kalau sudah malas ibadah, kalau mati bawa apa ntar? Tapi kalau dia ingat malas ibadah, ingat mati, wah iya, berarti ibadahnya harus ditingkatkan. Nah, itu dia. Wal isti'dadu lahu, mempersiapkan, siap-siap untuk menghadapi kematian. Kematian itu ibarat pintu. Ya. Al mautu babun wa anta dakhilhu. Mati itu adalah laksana pintu dan engkaulah, kitalah yang akan memasukinya. Semua orang pasti akan memasuki pintu. Nah, pintu akhirat itu adanya di kematian. Mati itu pintunya. Ya. Kalau mau masuk akhirat, mati dulu. Ya. Kalau belum mau masuk surga, jangan mati. Tinggal pilih, mau masuk surga apa kagak. Gitu. Kalau masuk surga, mati dulu. Tapi juga matinya bawa amal. Bawa ridha Allah. Itu. Amma sidqu faqala Allah Ta'ala, adapun sidik benar dan jujur, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah engkau bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Bertakwa kepada Allah, jadilah kita bersama orang-orang yang jujur. Kumpul bersama orang-orang yang jujur. Jangan kumpul bersama orang-orang pembohong. Tuh ya. Wa qala ta'ala hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum.
Allah Ta'ala berfirman lagi, ini hari di mana kejujuran mereka akan bermanfaat bersama orang-orang yang jujur. Ya, jadi dengan kejujuran pasti akan membawa manfaat. Wa qala ta'ala minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Allah Ta'ala berfirman, di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang selalu jujur apa yang mereka janjikan kepada Allah Ta'ala. Ya. Jadi orang yang jujur masuk dalam kelompok orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Wa qala ta'ala liyajziyallahu shadiqina bisidqihim. Allah Ta'ala berfirman, Allah akan membalas orang-orang yang jujur dengan kejujurannya. Seseorang disebut sebagai jujur, orang yang jujur karena dia memiliki kejujurannya. Dengan kejujurannya itu akan menjadikan orang tersebut orang-orang yang akan Allah balas dengan kebaikannya. Ya. Itu diantara ayat-ayat Quran yang menjelaskan keutamaan ya, orang yang berkata dengan jujur. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, as-sidqu yahdi ilal birri wal birru yahdi ilal jannati wa may yazal abdu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan wal kizbu yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar wa may yazalu abdu yakzibu wa yataharra kaziba hatta yuktaba indallahi kazzaban. Nabi bersabda, kejujuran menunjukkan pada kebaikan dan kebaikan menunjukkan kepada jalan surga. Tuh. Jujur menunjukkan itu orang yang baik. Orang yang baik akan ditunjukkan ke pintu surga. Wa may yazal abdu, senantiasa seorang hamba jujur dan dia berupaya yataharra sidqa, mencari-cari kejujuran, dia lakukan supaya jujur. Hatta yuktaba indallahi sidqan, sehingga ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang siddiq. Tuh. Orang yang jujur dan dia berusaha untuk jujur terus, nanti di sisi Allah dicatat sebagai orang yang jujur di dalam berkata, ya, dalam menyampaikan sesuatu. Ini nih, ya. Zaman-zaman sekarang yang banyak digunakan orang berbicara, tuh ya, kejujuran. Pemilu harus menunjukkan kejujuran. Itu hati-hati. Ya. Kalau sudah nolong orang yang tidak jujur, maka dia akan bahwa syarikun lahu. Jadi siapa orang yang menolong orang, man a'ana ala maksiatin bahwa syarikun lahu. Siapa yang menolong orang yang berbuat maksiat karena kebohongannya, maka dia akan mendapatkan bagian dari maksiat itu sendiri. Maka harus diperhatikan siapa yang benar-benar memiliki kejujuran, maka itu yang harus diikuti. Kalau yang tidak jujur, jangan diikuti. Wa may yazalu 'abdu yaksibu, senantiasa seorang hamba berdusta, yataharral kadzba, dan mencari-cari kebohongan hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang pendusta. Ya. Kalau sudah dicap sebagai orang pendusta, udah nggak selamat dah. Dicap sebagai seorang pendusta.
haula wala quwwata. La haula. Wa awwalu sidqi mujanabatul kizbi. Awal dari kejujuran yang pertama menjauhkan dusta. Jadi awal kejujuran itu adalah jangan bohong dulu. Ya. Awal kejujuran. Fi jami'in aqwal. Dalam segala perkataan jangan bohong. Kepada siapapun. Ya. Pada siapapun jangan bohong. Summa inna li sidqi madkhalan fi jamin amal. Sungguh kejujuran itu memiliki pintu dalam segala perbuatan. Ya, perbuatan awalnya kejujuran. Perbuatan kita akan baik bila mana diawali dengan kejujuran. Wan niat. Ya, jadi jujur dalam perbuatan. Itu jujur dalam perbuatan. Contoh jujur dalam perbuatan. Ya, kita melakukan sesuatu. Contoh gitu. Nanti saya akan memberikan sesuatu. Nah, dia harus buktikan omongannya. Ketika dia ngomong begitu, dia pun harus memberikan sesuatu. Itu namanya jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan. Kalau dia tidak memberikan sesuatu, berarti dia bohong perbuatannya. Niat, jujur dalam niat. Niat kita pengen ngasih. Udah kalau niat kita pengen ngasih, udah ngasih. Jangan pakai kita sudah niat pengen ngasih. Toh nggak ngasih, nggak jadi ngasih. Berarti itu niat kita sudah bohong, nggak sesuai. Ya saya mah pengen banget pengen datang. Tuh, niat kita pengen datang, kita mah kagak datang. Itu namanya bohong. Jadi Allah tahu niat kita. Lu kan niat lu di hati bukannya pengen datang. Ngapa jadi kagak datang lagi? Nah, itu dikontrol niat kita. Hati-hati tuh. Wal ahwal, keadaan. Keadaan kita, sikap kita pun menunjukkan kejujuran. Wal maqamat, kedudukan kita yang kita dapat ini juga ya, menunjukkan satu kedudukan yang jujur, bukan kedudukan yang mengada-ngada. Ya, kalau memang kedudukan kita ini sebagai orang ajudan. Kalau memang kedudukan kita sini sebagai supir, ya supir. Jangan sampai kita kedudukan sebagai supir, malah kita tidak menunjukkan bukan supir, udah kayak bos. Gitu. Ya. Nah, jadi kedudukan kita juga harus tunjukkan nih. Kedudukan saya sebagai apa nih? Kedudukan saya sebagai supir, ya udah supir. Jangan belaga kedudukan sebagai supir, malah belaga kayak orang, kayak bos. Tuh, itu bohong dalam kedudukan, maqamat. Ya. Kita lihat tuh, saya siapa sebenarnya. Tuh, tunjukkan diri kita yang sebenarnya. Enggak usah pakai merasa minder, merasa malu. Waduh, teman saya
Udah pada jadi semua. Saya baru jadi tukang beca ini. Nah, dia nutupin tuh, merasa malu. Oh, dia ubah. Oh, kerja di mana sekarang? Nah, itu sudah membohongi kedudukannya. Ente tidak berkedudukan sebagai ini. Berapa banyak orang yang memakai pakaian TNI, polisi, padahal mah polisi gadungan. Nah, itu sudah membohongi dengan kedudukan. Kedudukan ente bukan itu, ya nggak usah. Itu juga bohong. Ya, jadi berbohong, jujur itu dalam segala hal. Perbuatan, tunjukkan perbuatan kita. Bahwa kita adalah benar. Perbuatan kita, apa yang kita lakukan harus sesuai dengan dengan kata-kata kita. Ya. Nah, tsumma qala wa ma'na sidqi fiha as-sabatu 'alaiha wallahu a'lam bissawab. Dan jamaah ada maklumat undangan Maulid dan Tahun Baru di RW 8. Ya, RW 8 dekat Alfamart, dekat Bentara. Ya, TK Bentara di situ. Itu ada undangan Maulid sekaligus mengisi dari malam Tahun Baru ini dengan peringatan Maulid. Ya. Itu undangan malam ini kita jawab insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa ala 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzubika min ahwali an-nar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.